Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurella dari jurusan PAI 5B. Izin menjelaskan bisnis plan dengan tema El Betawi Cafe. Sebelum memasuki pembahasan, adapun di sini latar belakang bisnis cafe ini. Nah, El Betawi sendiri ini yaitu sebuah unit usaha yang bergerak pada bidang makanan dan minuman yang berfokus pada bidang perkopian dengan mengedepankan atmosfer atau suasana yang nyaman dan homey, baik untuk pekerjaan maupun pelanggan. Nah, dengan mengusung konsep Simply Modern Cafe Shop ini yang dihiasi oleh mural serta beberapa hasil fotografi pada beberapa spot ditambah dengan sentuhan sedikit warna hijau dari beberapa artificial plant pada letak-letak tertentu. Nah, El Betawi Cafe sendiri ini memiliki kekuatan di dalam kualitas produk, fasilitas yang nyaman, dan pelayanan dibandingkan beberapa pesaingannya. Selanjutnya di sini ada ide usaha. Nah, pembahasan kali ini tentang mengusung ide usaha yang pada dasarnya masyarakat Indonesia ini dapat dikatakan merupakan tipe masyarakat yang tingkat konsumtifnya tinggi, terutama pada tingkat konsumtif bidang kuliner. Nah, membangun bisnis di bidang kuliner dapat dikatakan tidak ada matinya, selama pembisnis tersebut dapat terus menggunakan kreativitas dan inovasinya untuk terus bertahan di pasar itu sendiri. Nah, adapun bisnis kuliner juga maupun memenuhi seluruh kebutuhan target pasar yang berbeda-beda. Adapun target pasarnya tidak hanya konsumen dari kalangan atau namun dapat dilihat dari berbagai kalangan sampai pelajar pun suka untuk mencoba produk makanan atau minuman baru yang inovatif. Oleh karena itu, maka tidaklah heran jika berbisnis di bidang kuliner saat ini kian marak digeluti oleh para pengusaha. Nah, adapun salah satu bisnis kuliner yang sedang berkembang adalah bisnis coffee shop atau kedai kopi. Kopi telah menjadi sebuah kebutuhan primer bagi masyarakat saat ini. Adapun setiap hari hampir semua kalangan mengkonsumsi kopi mulai dari mengawali aktivitas hariannya hingga mengakhiri aktivitasnya di malam hari. Nah, hal ini yang menjadi sebuah peluang usaha di bidang coffee shop karena terlihat dari minat masyarakat untuk mengkonsumsi semakin meningkat. Nah, industri kopi di Indonesia akhir-akhir ini melaju dengan pesat dengan semakin bertambah dan meningkatnya produksi kopi olahan yang dihasilkan oleh industri pengolahan kopi. Adapun semakin banyaknya kafe dan coffee shop di perkotaan ini. Selanjutnya di sini ada beberapa kebutuhan ya. Di sini beberapa kebutuhan teknologi dan peralatan kopi usaha. Di antaranya yaitu di sini ada mesin kopi, blender, mesin kasir, dan air conditioner atau AC. Yang pertama ini ada mesin kopi. Nah, mesin kopi ini digunakan untuk memproduksi bubuk kopi dengan menggiling biji kopi menggunakan grinder hingga menjadi espresso. Nah, selanjutnya di sini ada mesin kasir. Mesin kasir yang digunakan oleh El Betawi Cafe merupakan mesin kasir wireless dan digital yang memudahkan dan mempercepat proses pemesanan dan pembayaran. Nah, mesin kasir ini merupakan paketan dari penggunaan jasa aplikasi Nadip Pro. Adapun di sini blender untuk menghancurkan es-es yang tidak tergiling dengan rapi. Adapun di sini ada AC. AC di sini digunakan untuk El Betawi Cafe agar konsumen yang berkunjung merasa nyaman. Nah, di sini selanjutnya di sini ada strategis bisnis El Betawi Cafe yang digunakan yaitu diferensiasi. Nah, diferensiasi menurut kode Kotler dan Kettler adalah suatu strategi yang mempertahankan loyalitas pelanggan dengan menggunakan strategi pembedaan produk dari para pesaingnya. Diferensiasi termasuk bentuk fitur kualitas, kinerja, kualitas kesesuaian, daya tahan, keandalan, perbaikan, dan gaya. Selanjutnya di sini ada positioning. Nah, positioning ini merupakan langkah yang selanjutnya dilakukan setelah segmentation dan targeting. Positioning menurut Kotler dan Armstrong adalah penempatan merek produk ke dalam pikiran konsumen. Nah, El Betawi Cafe ini memposisikan brandnya sebagai
kedai kopi atau kafe nongkrong yang asik dan santai. El Betawi Cafe memberikan kualitas rasa tinggi dan pelayanan ramah dengan harga terjangkau yang dapat dinikmati oleh sebuah kalangan masyarakat yang cocok sebagai tempat berkumpul bersama keluarga, teman, rekan kerja maupun menghabiskan waktu sendiri. Nah, yang ketiga di sini ada penetapan harga. Harga menurut Kotler dan Armstrong adalah sejumlah uang yang dikenakan untuk produk atau jasa. Lebih luasnya, harga adalah jumlah dari seluruh nilai yang diperoleh konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan kelebihan dari penggunaan barang atau jasa. Nah, selanjutnya di sini terdapat beberapa metode dalam menetapkan harga atas produk atau jasa, yaitu yang pertama customer value atau based pricing. Selanjutnya di sini ada cost based pricing. Yang ketiga composition atau basic pricing. Nah, selanjutnya di sini strategi yang keempat yaitu saluran distribusi. Distribusi memegang peranan penting dalam menjamin ketersediaan kebutuhan suatu produk. Nah, tanpa adanya saluran distribusi, produsen akan menjadi sulit untuk memasarkan produknya dan konsumen pun akan kesulitan dalam mendapatkan, menggunakan, dan menikmati produksi atau jasa mereka. Nah, setiap lapisan atau tingkatan dari perantara pemasaran yang berusaha untuk membuat produk dan disebut channel level. Nah, di sini terdapat beberapa tipe channel level atau saluran distribusi, yaitu yang pertama channel 1, channel 2, dan channel 3 gitu ya. Nah, ada kebutuhan jumlah tenaga kerja. Nah, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, tanpa adanya tenaga kerja, suatu pekerjaan akan sulit dilakukan, bahkan tidak dapat terselesaikan dengan baik. Masih tergolong startup yang meminimalisir pengeluaran terutama untuk tenaga kerja. Nah, adapun El Betawi Cafe sendiri ini mempekerjakan beberapa tenaga kerja yang sesuai dengan bagiannya masing-masing, agar proses usaha berjalan dengan efektif dan sesuai dengan perencanaan. Nah, selanjutnya di sini ada rencana keuangan. Nah, dalam membuat analisis proses penjualan El Betawi Cafe telah membentuk perkiraan penjualan pada tahun 2021 adalah sebesar 1.080.616.000 dengan laba kotor tahun tersebut sebesar 185.000, pajak yang ditetapkan pemerintah sebesar 0,5% dari penjualan kotor. Maka pajak yang harus dibayar oleh El Betawi Cafe di tahun 2021 adalah sebesar 5.403.000. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diperkirakan bahwa laba bersih yang akan diperoleh El Betawi Cafe tahun 2021 sebesar 180.433.020 perak dengan memiliki kas sebesar 980.000 dan neraca sebanyak 1.820.000 pada tahun 2021. Nah, selanjutnya di sini ada pengendalian risiko. Nah, jenis resiko menurut Krause, Galay, dan Mark, resiko ada beberapa jenis, yaitu resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum dan regulasi, resiko bisnis, resiko strategis, dan resiko reputasi. Berikut adalah resiko-resiko yang akan muncul dalam usaha El Betawi Cafe. Nah, yang pertama, El Betawi Cafe yang merupakan usaha baru belum dikenal oleh masyarakat luas. Nah, sehingga hal ini mempengaruhi tingkat penjualan di bulan-bulan awal karena masih sedikit pelanggan yang datang. Adapun untuk kualitas produk dan pelayanan merupakan faktor yang sangat krusial dan penting dalam usaha di bidang kuliner karena secara tidak langsung berpengaruh terhadap reputasi bisnis tersebut. Nah, apabila produk yang dihasilkan kualitasnya tidak konsisten dan pelayanan yang diberikan tidak memuaskan, maka akan menghasilkan kesan yang buruk dalam benak konsumen. Nah, resiko bisnis yang dihadapi adalah ketidakpatuhan karyawan akan standar yang sudah ditetapkan sehingga merugikan bisnis itu sendiri. Nah, menu yang kurang variatif. Selanjutnya ini ada pengaruh resiko yang terakhir. Nah, menu yang tidak bervariasi dapat mempengaruhi konsumen dan menyebabkan mereka merasa cepat responsif terhadap permintaan pasar yang mengakibatkan penurunan permintaan karena kejenuhan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Nah, selanjutnya di sini ada konsep gambar El Betawi Cafe yang dimana di sini indoornya seperti minimalis gitu ya, cocok untuk untuk mengerjakan tugas atau kumpul-kumpul dengan teman. Adapun untuk outdoor ini sendiri dirancang green atau yang disebut kayak lebih kehijau-hijauan ya.
Nah, adapun kesimpulan pada materi El Betawi Cafe ini, El Betawi Cafe adalah sebuah unit usaha yang bergerak pada bidang makanan dan minuman yang berfokus pada bidang perkopian dengan mengedepankan atmosfer atau suasana yang nyaman dan homey. Nah, memiliki visi untuk menjadikan El Betawi Cafe sebagai kedai kopi yang dikenal atau penyajian dengan rasa berkualitas namun dengan harga terjangkau yang dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Direncanakan usaha ini akan didirikan di wilayah Harapan Indah di Bekasi. Nah, selanjutnya di sini El Betawi Cafe memiliki kekuatan di dalam kualitas pondok, fasilitas dan kenyamanan. Dan pelayanan dibandingkan beberapa pesaingnya. Penargetan segmen pasar dari usaha ini adalah masyarakat yang berlokasi di wilayah sekitar Bekasi, khususnya Harapan Indah 2, Harapan Indah 1, Taman Harapan Baru, Pondok Ungu, serta daerah Cakung seperti Taman Modern dan Jakarta Garden City, dengan usia rata-rata 15-50 tahun dan merupakan segmentasi menengah ke atas. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.